Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang penggunaan dari kedua rumus ini ya. Ini adalah rumus yang paling sering digunakan di dalam dunia Excel dan spreadsheet. Yang pertama adalah VLOOKUP atau vertical data dan HLOOKUP, horizontal data. Jadi, kedua rumus ini adalah rumus yang wajib kita pelajari agar kita bisa mengotak-atik formula di Excel atau di spreadsheet. Nah, perbedaannya apa? VLOOKUP sama lookup dan kapan kita menggunakan VLOOKUP dan kapan menggunakan lookup. Kita menggunakan VLOOKUP dan kita menggunakan lookup itu tergantung dari sumber datanya. Misal, datanya seperti yang saya blok ini. Nah, data ini itu adalah data yang menggunakan VLOOKUP. Karena apa? Datanya secara vertikal. Nah, gini ya. Nah, vertikal itu berarti dari ID ke bawah nih. Nah, data secara vertikal ini kita menggunakan VLOOKUP. Sementara data secara horizontal, kita menggunakan HLOOKUP. Terus kuncinya dari mana? Misalnya ID nanti jadi kunci search-nya. Berarti nanti kita butuh nama, butuh jabatan, butuh gaji. Nah, itu pakai VLOOKUP. Kalau data lookup dari kategori nilai, kita menentukan nilai A nilainya berapa, B nilainya berapa. Nah, itu kita menggunakan lookup. Oke, langsung saya kasih contoh penggunaan lookup dulu ya. Jadi misalnya ini ada nama. Di sini ada kategori. Di sini nama ada Indra misalnya. Ini ada Di, ini ada Nata. Kategorinya misalnya Indra A, nilai Adi B, kemudian Nata D gitu ya. Nah, terus ada pertanyaan bagaimana cara menentukan nilainya? Nah, kan gini. Untuk mendapatkan nilai, kalau 3 gini enak ya. Indra A berarti nilainya adalah 90. Adi B berarti nilainya adalah 80. Nata D berarti nilainya adalah 60. Ya kalau datanya 3, tapi kalau datanya ada ratusan, kita akan susah kalau secara manual. Makanya kita menggunakan rumus lookup. Yaitu dengan cara sama dengan, nah kan gini ya. Kita tulis lookup, kurung buka, search key. Jadi apa yang kita mau cari? Kata kuncinya apa? Kata kuncinya adalah huruf A di G7, koma, range. Range-nya mana? Kita blok semua nih, dari G ke K. Nah, kemudian jangan lupa dikunci, tekan F4. Nah, biar datanya tidak bergerak. Kemudian koma, index it sort. Jadi berapa? Jadi baris keberapa? Baris pertama adalah A, B, C, D, E. Baris kedua adalah ini 90, 80. Kita butuh baris kedua. Kemudian koma false. Oke, kurung tutup. False ini maksudnya adalah harus sama dengan kategorinya gitu. Jadi tidak boleh mendekati, jadi harus sama. Misalnya A ya harus nilainya berapa. Kita enter. Nah, iya kan? Nilai A adalah 90. Begitu kita menarik datanya ke bawah, dia akan mengikuti. B sama dengan 80. D sama dengan 60. Ya kan? Cukup mudah bukan menggunakan lookup? Sekarang kita menggunakan VLOOKUP. VLOOKUP rumusnya hampir sama. Misalnya dari ID ya, ID. Nah, kita butuh ID nih ternyata nih. ID-nya ada ini. Ini saya rekamannya di ruang kantor, jadi kalau ada yang rame ya mohon maaf ya nanti. Oke, ID-nya gini. Nah, kita yang cari adalah namanya mungkin, nama. Nah, dari ID 101 itu siapa namanya? Dari ID 102 itu siapa namanya? 103 siapa namanya? Ya kan? Caranya hampir sama seperti lookup, cuma bedanya adalah VLOOKUP. Kurung buka, search key. Jadi kata kunci mana yang mau dicari adalah 101, koma. Range-nya, range-nya mana? Nah, kita mau mencari nama, kita blok semua gini aja nggak apa-apa dia. Nah, sampai gaji. Oke, biar tidak bergerak, kita kasih F4, tekan F4. Nah, nanti keluar dolarnya gini.
koma. Nah, nama itu ada di kolom nomor berapa? ID ini di kolom nomor 1, nama itu di kolom nomor 2. Makanya kita ketik 2. Terus koma, false. False ini berarti harus sama persis. Kita enter. Nah, ini ya. Secara otomatis nanti dia akan gini. 101 adalah Andi, 102 adalah Budi, 103 adalah Citra, 104 adalah Dedi. Oke ya. Terus misalnya kita butuh gaji Pak, misalnya nih gaji gitu ya kan. Kita copy aja rumus yang ini, sama tadi, copy. Nah oke, sudah di copy. Yang berbeda adalah di angka 2-nya ini. Nah gaji itu kolom nomor berapa? Kolom nomor 1 adalah ID, kolom nomor 2 adalah gaji, kolom nomor 3 adalah jabatan, kolom nomor 4 adalah gaji. Berarti kita pakai angka 4. Kolom nomor 4. Enter. Nah, ini ya. Terus, Pak, permasalahannya apa maksudnya dari false ini? Misal, ini kita pakai 10 berapa ya? 105. 105 kan tidak ada ya kode ID 105. Nah, itu kita menggunakan false, true, sorry. Nah, ini misalnya contoh nih. Sama dengan VLOOKUP, sama kayak tadi. Search key 105, sama. Kita blok aja semua. F4. Kita mau cari nama nih, berarti kolom 2, kita ganti di true. Nah, true, hasilnya kita enter. Kenapa kok Dedi? Karena 105 paling mendekati adalah 104, Dedi. Nah, misalnya tak buat 100 gitu ya. Coba dia bisa nggak? Nah, nggak bisa. Jadi dia mendekatinya harus ke atasnya, gitu. Nggak boleh melebihi. Paham nggak ya? Jadi misalnya 100, ini berarti dia nanti akan nyari 99. Nah, itu nggak ada ini dia. Bisanya 05. Nah, ini Dedi. Karena apa? Karena Dedi adalah lebih kecil dari 105. Misal ini Dedi saya rubah nih jadi 106. Nah, yang 104 ini dia jadi error karena dia masih menggunakan rumus false. Coba saya gunakan rumus true. Gini ya. True. Dia akan deteknya adalah Citra. Karena 104 itu lebih besar dari 103. 105 juga sama. Dia akan menggunakan Citra. Karena lebih kecilnya adalah 3 gitu. Oke, gimana? Cukup mudah bukan? Cara menggunakan HLOOKUP dan VLOOKUP. Menurut saya itu, jadi nanti ada rumus lagi yang menurut saya lebih mujarab daripada VLOOKUP sama HLOOKUP adalah nanti XLOOKUP. Jadi di pertemuan berikutnya kita akan membahas rumus XLOOKUP. Kelebihannya apa? XLOOKUP itu bisa dari kedua data ini kita bisa menggunakan hanya dalam satu rumus yaitu XLOOKUP. Kita tidak perlu pakai VLOOKUP dan pakai HLOOKUP. Oke ya, cukup sekian pertemuan kali ini. Apabila ada pertanyaan, jangan lupa tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.